Ten Hag disebut memang utamakan Rashford dibandingkan Ronaldo. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan lebih memilih Marcus Rashford dibandingkan Cristiano Ronaldo. Rashford diyakini akan menjadi salah satu striker terbaik dunia. Sebanyak 7 pertandingan sudah dijalanmu musim ini. Ronaldo baru 2 kali menjadi starter. Saat Ronaldo bermain sejak awal, Mu menelan kekalahan Brentford dan Real Sociedad yang menaklukkan setan merah. Ronaldo belum mencetak gol atau assist untuk Mu. Rashford sudah bermain sebanyak 6 kali musim ini. Semua laga itu dijalani Rashford di Liga Inggris. Pemain 24 tahun itu sudah membukukan sebanyak 2 gol dan 3 assist. The Sun mewawancarai sumber dalam klub Man United. Ten Hag ditegaskan memang lebih suka dengan Rashford dibandingkan Ronaldo. Manajer ingin Marcus menjadi penyerang United nomor 1 dan memimpin lini depan, kata sumber dekat The Sun. Dia yakin Marcus mempunyai kemampuan untuk menjadi salah satu yang terbaik dunia dan ingin dia mengekspresikan diri dalam pertandingan. Dia selalu bilang padanya untuk menggunakan kecepatan dan kemampuannya saat dia mendapat kesempatan. Dia bilang ke Marcus bahwa dia akan dengan mencetak 20 gol musim ini. Mereka mempunyai hubungan yang luar biasa dan Marcus sangat senang, kata dia menambahkan. Transfer kejutan, Juventus segera gondol wingback terbuang Manchester United. Klub Liga Italia, Serie A, Juventus akan melakukan transfer kejutan, dan tengah mengincar beberapa pemain, salah satunya bek terbuang Manchester United. Sosok yang dimaksud sedang diincar oleh Juventus adalah Lucas Shaw. Pemain asal Inggris tersebut telah terpinggirkan sejak kedatangan Tyrell Malacia ke Old Trafford. Sementara Juventus sendiri mengincar Lucas Shaw, untuk menggantikan peran Alex Sandro yang tampil kurang memuaskan. Serta rencananya, Alex Sandro akan menjadi pelapis dari Shaw. Mengingat Bianconeri telah mengizinkan Luca Pellegrini untuk meninggalkan klub. Luca Pellegrini sendiri telah dipinjamkan oleh Juventus ke Eintracht Frankfurt, dengan menandatangani kontrak selama 1 tahun, hingga 2023 mendatang. Sehingga, melansir dari Juventus dilaporkan akan melakukan kontak dengan Lucas Shaw pada bursa transfer Januari mendatang. Bahkan, keputusan tersebut dibuat mengingat Alex Sandro merupakan satu-satunya bek kiri murni dari armada Massimiliano Allegri. Selain itu, kabarnya La Vecchia Signora juga tertarik untuk menggunakan jasa dari beberapa pemain seperti Alex Grimaldo, Jose Gaya, dan Fabiano Parisi. Donny van de Beek semakin terlupakan. Donny van de Beek kini semakin terlupakan di Manchester United. Persaingan lini tengahnya ketat, kalau kata Erik ten Hag, Van de Beek cuma harus buktikan diri. Kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United rupanya tidak berbuah manis buat Donny van de Beek. Gelandang tengah yang sempat jadi andalan ten Hag di Ajax, tidak terulang lagi kisahnya di Old Trafford. Musim ini dari 6 laga di Liga Inggris, Donny van de Beek baru bermain 3 kali. Itu semua jadi pemain pengganti dengan total waktu main hanya 19 menit. Di 3 laga terakhir, pemain berusia 25 tahun itu 2 kali duduk di bangku cadangan. Sekali, Van de Beek tidak masuk dalam skuad di laga kontra Arsenal. Donny van de Beek dibeli mahal Manchester United dari Ajax pada tahun 2020. Mu membelinya seharga 39 juta euro atau setara 587 miliar rupiah. Sempat catatkan debut oke, kemudian Van de Beek harus akrab di bangku cadangan pada eranya manajer Ole Gunnar Solskjaer. Kini seperti dijelaskan sebelumnya, terulang lagi. Bruno Fernandes, Fred, dan Scott McTominay terus jadi andalan lini tengah Manchester United. Kini ada tambahan tenaga baru yakni Christian Eriksen dan Fred. Pada sesi pramusim sebelum kompetisi musim 2022-2023 dimulai, Erik ten Hag pernah ditanya tentang masa depan Donny van de Beek. Apakah pemain asal Belanda itu terus terpinggirkan atau mendapat kesempatan? Saya, sebagai manajer dan staf pelatih di sekitarnya, dapat melakukan segalanya untuk mengeluarkan potensinya, tetapi pada akhirnya pemain sendiri yang harus melakukannya. Mereka harus bertanggung jawab atas kinerja mereka, terang ten Hag. Mengejutkan, Casemiro sebetulnya transfer yang tak diinginkan Erik ten Hag,
hanya politik Glazer. Transfer Casemiro diyakini hanya sebagai alat politik Glazer di hadapan fans, bukan murni proyek Erik ten Hag. Legenda Manchester United Gary Neville meyakini, klub kesayangannya ini sebetulnya tidak butuh-butuh amat dengan Casemiro dan pembelian ex-bintang Real Madrid itu lebih seperti alat politik sang owner, Glazer. Casemiro sejauh ini belum bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya di Old Trafford, seiring manajer Erik ten Hag terus mencoba mencari peran terbaik untuknya di tim polesannya. Setelah selalu bermain sebagai pemain pengganti sejak resmi berbaju Man United, di laga Liga Eropa kontra Real Sociedad yang berakhir kekalahan 1-0, Casemiro untuk pertama kalinya tampil sebagai starter. Namun, transfer Casemiro ke Man United dinilai bukan sebagai bentuk kebutuhan ten Hag akan proyek yang sedang dibangunnya di Theatre of Dreams, melainkan semacam kepanikan sang pemilik klub atas desakan mundur dari para fans yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tentu, kami telah melihat itu sebelumnya dengan keluarga Glazer. Berbagai masalah, gelombang protes, lalu menginvestasikan uang untuk coba menenangkan para fans dan pada dasarnya melakukan pembelian panik, ulasnya. Napoli masih buka pintu untuk kedatangan Cristiano Ronaldo. Direktur olahraga Napoli, Cristiano Buintoli buka suara terkait spekulasi transfer Cristiano Ronaldo. Ia tidak menutup kemungkinan bagi penyerang Manchester United itu bergabung dengan timnya. Di musim panas kemarin, Manchester United diguncang isu kepergian Cristiano Ronaldo. Penyerang asal Portugal ini ingin cabut darimu demi bermain di Liga Champions. Salah satu klub yang dilaporkan sangat dekat mendatangkan Ronaldo adalah Napoli. Tim asal Naples itu dilaporkan nyaris mengamankan jasa sang penyerang. Beredar rumor bahwa Napoli bakal mencoba mendatangkan Ronaldo di musim dingin nanti. Apakah benar demikian? Simak selengkapnya di bawah ini. Tidak pernah berdiskusi. Kepada Football Italia, Cristiano Buintoli, direktur olahraga Napoli membantah kabar bahwa mereka berdiskusi dengan agen Ronaldo. Ia menyebut bahwa rumor timnya nyaris mendatangkan Ronaldo di musim panas ini jauh dari kebenaran yang ada. Kami tidak pernah benar-benar berdiskusi dengan pihak Ronaldo, ujarnya. Buka pintu. Namun ketika ditanya apakah Napoli tertarik untuk merekrut Ronaldo di musim dingin nanti, sang direktur olahraga memberikan jawaban yang mengambang. Ia menyebut bahwa pihaknya bahagia dengan komposisi tim mereka, namun mereka tidak menutup pintu bagi kedatangan sang penyerang. Di sepak bola Anda tidak mendapatkan apa-apa jika Anda terlalu banyak berspekulasi. Kami bahagia dengan skuad yang kami miliki dan kami yakin tim kami saat ini cukup kompetitif. Namun apakah itu, Ronaldo ke Napoli, bisa terjadi? Entahlah, tidak ada yang tahu, ujarnya.